mereka yang akan masuk menjadi ASN di tempat Bapak Ibu harus melakukan perjanjian. Dan mereka siap tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Ke depan kita sedang rumuskan. Ini kemarin sudah dikunci oleh aturan undang-undang tidak boleh ada honorer. Kita sedang cari aturan bagaimana Bupati punya ruang tentu untuk mendukung kinerja masa beliau menjabat. Bahkan kemarin terpikir kalau ada mall pelayanan publiknya, dia boleh nambah sekian orang. Betul. Ini kita rumuskan supaya yang lama tidak tergusur yang baru, maka formasi yang lama kita beri kesempatan tidak berkompetisi dengan orang dari luar yang mungkin secara IT hebat, tapi mereka minim pengabdian. Dan saya minta kemarin rumuskan Pak Deputi setelah rapat dengan kami, ini sudah mulai ada titik-titik temu. Dan saya bilang jangan pulang sebelum ada titik temu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Nah teman-teman, di sini saya akan memutarkan cuplikan video pembukaan rapat koordinasi pengadaan ASN tahun 2022, yaitu sambutan dari Bapak Menpan RB, Bapak Aswar Anas, di mana di dalam sambutannya tersebut menyebutkan akan mencari-cari aturan agar dapat menyerap aspirasi dari teman-teman bupati yang masih membutuhkan tenaga honorer. Nah teman-teman, silakan simak penjelasan beliau berikut. Tetapi sebelum lanjut ke penjelasan beliau, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas tryout ya, paket tryout, teman-teman bisa simak video ini dulu ya sementara. Jika teman-teman ingin bergabung di tryout P3K 2022, dari website almahya.com telah menyiapkan soal-soal terupdate yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada 3 paket tryout, ada basic, standar, dan premium, dimulai dari harga 29.000 saja. Teman-teman ketika bergabung di grup P3K Premium, nanti teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, software pembahasan soal-soal tryout, dan bonus 17 file soal-soal CPNS P3K. Selanjutnya, yang paling penting di sini adalah teman-teman akan bergabung di grup belajar dan sharing informasi. Di sini nanti saya akan memberikan banyak informasi terupdate ya. Pada saat hari H pelaksanaan tes, saya akan berupaya mencari FR yang akan saya bagikan di grup dan tidak saya bagikan di YouTube. Pada saat hari H nanti, saya akan berupaya mencari soal-soal terupdate yang keluar untuk kita bahas bersama di grup. Selanjutnya ada paket P3K standar. Kalau P3K standar, teman-teman tidak akan bergabung di grup, tetapi akan mendapatkan 2 kali tryout P3K, software pembahasan soal-soal tryout, bonus 10 file soal-soal CPNS dan P3K. Sedangkan untuk paket basic, teman-teman akan mendapatkan 1 kali tryout P3K, software pembahasan tryout, dan bonus 5 file soal-soal CPNS dan P3K, tetapi tidak bergabung di grup. Jika teman-teman ingin bergabung di grup, ya, dimana nanti saya akan berupaya mencari FR terupdate pada saat hari H pelaksanaan tes, silakan join di P3K Premium dengan harga 99.000 ya. Di situ teman-teman nanti bisa sharing informasi. Caranya untuk bisa bergabung di tryout ini, teman-teman silakan klik link WA saya di bawah. Nanti saya akan pandu bagaimana cara untuk mendaftar tryout P3K 2022 di almahya.com ya. Silakan klik link yang ada di bawah dan saya doakan teman-teman yang bergabung di sini bisa lulus P3K di tahun ini. Oke, silakan simak video selanjutnya. Nah, itu tadi teman-teman, kalau teman-teman berminat untuk latihan soal-soal yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya, contoh-contoh soal yang pernah beredar, maka teman-teman silakan ikuti tryoutnya. Oke, teman-teman, kita simak penjelasan dari Bapak Menpan RB. Diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk menjabarkan arahan beliau, kami langsung gelar rapat dengan para deputi, dan kemudian kita putuskan 5 klaster yang akan kita fokuskan pekerjaan kita. 1, reformasi birokrasi kita akan fokus di dalam program penuntasan masalah tenaga non-ASN. Ini akan kita beresin insya Allah ya Bapak sekalian. Nanti di belakang akan saya sampaikan apa saja yang kami kerjakan. Yang kedua adalah reformasi birokrasi tematik untuk birokrasi berdampak pada program Presiden Bapak Presiden Jokowi. Jadi kami akan tuntaskan RB kita di RB tematik. 3 saja RB tematik ini. 1, Pak Gubernur, Pak Bupati, RB tematik kita adalah pengentasan kemiskinan, karena itu program Bapak Presiden. RB tematik yang kedua adalah
meningkatkan investasi pembangunan. Yang ketiga adalah administrasi pemerintahan. Maka ke depan SAKP kita akan mendorong, oh kalau kabupaten kota yang penanganan kemiskinannya bagus, terkoordinir, ini akan menjadi kriteria kami di dalam SAKP ke depan. Oh ternyata pelayanannya bagus, investasinya tumbuh, pelayanan investasinya cepat, ini juga akan menjadi penilaian kami di SAKP, bukan bukan sakitnya. Yang ketiga adalah administrasi pemerintahan. Nah, fokus administrasi pemerintahan kita nanti ada 3. 1 adalah digital struktur, 2 adalah digital culture, dan yang ketiga adalah digital kompetensi. Nanti kita jelasin belakang. Yang ketiga, menuntaskan mall pelayanan publik se-Indonesia dan mengembangkan MPP digital. Ini arahan Bapak Presiden, makanya akan jadi fokus kami. Ke depan kita sedang rumuskan. Ini kemarin sudah dikunci oleh aturan undang-undang tidak boleh ada honorer. Kita sedang cari aturan bagaimana bupati punya ruang tentu untuk mendukung kinerja masa beliau menjabat. Bahkan kemarin terpikir kalau ada mall pelayanan publiknya, dia boleh nambah sekian orang dan seterusnya. Ini sedang dikaji oleh kita. Yang keempat adalah mengintegrasikan kinerja pemerintah lewat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Yang 5 adalah memperkuat birokrasi digital untuk pelayanan publik. Next, Bapak sekalian. Ini adalah tujuan pengadaan ASN, saya kira tidak perlu kami bacakan. Next. Ini adalah dasar hukum, next, saya kira tidak perlu. Nah, ini yang penting. Saya kira pertama ini perubahan pola kerja birokrasi ke depan harus berubah. Bapak tidak mungkin hanya menyelesaikan urusan di kantor. Bapak Ibu Bupati, saya lihat yang ada di Jakarta hari ini, siang ada rakor di kabupatennya, masih bisa jalan dengan Zoom. Nah, saya lihat, dan ini berarti polanya udah berubah. Yang kedua adalah fokus pada pelayanan dasar, maka guru dan tenaga kesehatan akan jadi fokus kami. Kemarin kami ketemu teman-teman, Pak Menteri, kami ini punya SD, guru ASN-nya cuma 1, 15 orang honorer. Ini kalau formasinya tiba-tiba dibuka dari luar, yang 10 ini habis, yang habis sudah lama, akan kemasukan yang baru. Betul tidak Pak sekalian? Betul. Ini kita rumuskan supaya yang lama tidak tergusur yang baru, maka formasi yang lama kita beri kesempatan tidak berkompetisi dengan orang dari luar yang mungkin secara IT hebat, tapi mereka minim pengabdian. Setuju nggak Pak sekalian ini? Ya, baik. Ini kemarin yang kami tangkap dan ini di 2002 sudah kita formulasikan. Karena itulah yang kami hadapi ketika jadi bupati, ada tantangan masalah yang cukup berat, salah satunya seperti itu. Yang kedua, keberpihakan kepada ex-THK yang kami maksud tadi. Kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi persyaratan. Tentu harus memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. Kira-kira begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah gaji dan tunjangan. Ibu dan saya hormati, next. Nah, ini tadi yang disampaikan. Pak sekalian, di pusat itu ada 93.554 PPK. Kemudian di daerah ada 942.257 ribu, dan ini adalah formasi-formasi yang akan menjadi prioritas. Boleh begini ya? Ya. Baik sekalian saya hormati, next. Ini saya kira yang penting juga, saya nggak perlu bahas. Yang penting yang berikutnya. Ini Pak Gubernur, ini adalah sebaran aparatur sipil kita. Bayangkan se-Indonesia numpuknya di Jawa. Saya kemarin ketemu DPD, diskusi dengan teman-teman dari Papua dan berbagai daerah. Setiap tahun formasi di luar Jawa ini ada dan terisi. Tapi Pak Sekjen, setelah terisi, Bu Sekjen, itu 6 bulan berikutnya pindah ke Jawa. Betul tidak? Wah, kok betul semua ini. Kita lihat petanya ini. Jadi sebenarnya pemerintah, Bapak Presiden memberikan arahan pemerataan SDM ASN itu jelas. Rekrutmennya jelas. Di mana yang kosong dipenuhi. Tetapi setelah mereka diterima di tempat lain, ini pindah ke tengah ini. Maka setiap tahun di Maluku, di banyak tempat di provinsi di luar ini, mereka kekurangan nakes dan kekurangan guru. Betul tidak Pak sekali? Nah, next.
ini petanya. Saya kemarin sengaja cari peta ini untuk ketemu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sebaran ASN guru per 1 Juli dari BKN. Mana dari BKN? Jangan mengasih Bapak. Kita lihat ini. Masih di Jawa. Padahal rekrutmen setiap tahun, penyebarannya jelas, kebutuhannya jelas. Ini pindah ke Jawa. Masuk banyak di Bandung ya ini, seperti di Jakarta. Nah, kita lihat. Next, kita ingin diskusi bersama. Karena nggak mungkin diselesaikan pemerintah pusat saja, kalau tidak ada goodwill semua teman-teman kepala daerah dan kita bersama. Kalau pola ini yang terjadi, berapa puluh ribu pun ASN diangkat untuk kesehatan, untuk pendidikan, pasti ketimpangan terus akan terjadi. Padahal Bapak Presiden sangat-sangat memperhatikan luar Jawa ini bagaimana SDM. Tidak akan pernah cukup. Jadi masalahnya bukan hanya kekurangan, tapi penyebaran. Setuju Pak sekalian ya? Nah, next. Terus sebelum ini, kembalikan lagi. Saya diskusi dengan BKN. Bagaimana mengatasi ini semua, Pak Gubernur? Supaya ya setelah 6 bulan diangkat, waduh izin orang tua saya sakit, ikut suami, betul nggak? Ikut suami, ikut mertua, orang tua saya sudah tua di Jawa, maka harus pindah ke Jawa. Ada nggak gitu? Banyak. Ini kita hadapi. Pak Kepala Perpustakaan, inilah saya ingin dialog dengan teman-teman. Saya nggak mau ceramah. Inilah alam perasaan yang teman-teman hadapi. Kira-kira gitu. Maka teman-teman sekalian, saya berdiskusi dengan BKN, dengan Pak Suherman. Nah, biasanya Suherman, ini Suherman ini. Beliau ini. Saya diskusi ini gimana? Maka BKN kita minta untuk mengunci. Apakah itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, untuk dia tidak bisa pindah. Kalau pindah, aplikasinya dia tidak bisa masuk ke BKN. Kira-kira gitu. Nah, soal berapa tahunnya nanti saya nunggu usulan para bupati. Maunya berapa tahun? 2 tahun? Hah? 10? Ya, nanti kita tunggu. Ibu Bupati Bojonegoro maju berapa tahun? Kira-kira gitu. Ibu Bupati Banyuwangi, ya. Saya nunggu nanti usulan teman-teman, apakah ini dikunci 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun? Nah, ya udah, nanti Bapak usulkan, mana yang paling banyak? Dengan sistem dikunci, maka rasa tidak enak bupati menolak orang yang mau pindah, itu menjadi tepuk tangan semuanya, merasakan tekanan yang sama. Ya. Bapak sekalian, kalau ini insya Allah, saya akan ambil keputusan dalam beberapa hari bersama BKN. Mereka yang akan masuk menjadi ASN di tempat Bapak Ibu harus melakukan perjanjian. Dan mereka siap tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Gitu ya. Dan bukan hanya ini saja, ini harus dibikin lewat sistem. Kenapa? Oke, jadi nanti mereka tidak bisa ngeklik. Jadi aplikasinya tidak masuk, tunjangannya tidak bisa diklik, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya? Oke, saya nanti nunggu respon dari Bapak Ibu sekalian, supaya ke depan, keputusan Bapak Presiden yang hebat, memeratakan tenaga SDM di seluruh Indonesia, tidak kemudian memunculkan masalah, karena setelah itu mereka pindah ke Jawa semua. Pak saya hormati, next. Nah ini petanya Bapak sekalian. Kita lihat ini ya. Masih menumpuk di kota-kota besar. Sulawesi Selatan juga numpuk di kota. Kita lihat ya. Begitu juga di tempat-tempat lain. Kita masih numpuk di perkotaan. Next. Sama ini. Kita lihat petanya. Nah, kita lihat angka-angkanya. Next. Nah. Kemarin saya ketemu hari Minggu, saya telepon dengan ketua asosiasi, saya minta usulan-usulnya dikirim ke kami. Segera saya minta petakan ke Pak Bagja tadi. Dan para deputi bekerja keras 1 minggu untuk memetakan masalahnya apa. Karena ada undang-undang yang 5 tahun lalu telah ditetapkan dan pemerintah memberikan waktu transisi 5 tahun sampai 2023.
Itu undang-undang PP. Jadi bukan kami, ini undang-undang yang diproduk bersama DPR. Tetapi ada aspirasi dari teman-teman yang juga perlu direspon terkait dengan tenaga honorer ini. Maka kami mengundang kemarin Ketua Umum APEKSI, dari APPSI dan juga APKASI untuk berembuk dengan kami. Dan saya minta kemarin rumuskan Pak Deputi setelah rapat dengan kami, ini sudah mulai ada titik-titik temu. Dan saya bilang jangan pulang sebelum ada titik temu. Nah, sudah hampir ada titik temu, kami minta minggu ini bisa ada titik temu. Titik temu berarti bukan berarti usulan ini oke semua, usulan oke semua. Titik temu berarti sama-sama mundur, ada titik temu. Insya Allah ini win-win solution. Para bupati yang menghadapi rakyat di satu sisi, dengan keinginan negara, Presiden untuk menuju ASN profesional, setidaknya insya Allah ada titik temu, walaupun belum optimal 100%. Gitu ya? Maka saya minta kemarin kepada Pak Bima, kepada Pak Ketua Umum APKASI, Pak Sultan Rizka, tolong bantu jelaskan teman-teman APKASI ke bawah buat Zoom apa yang telah kita bahas. Pak Bima juga sama, Pak Bima punya rekomendasi, sampaikan juga ke bawah, kira-kira gitu. Nah, Ibu dan saya hormati, inilah beberapa hal yang terus kami tempuh untuk berdialog dalam rangka mencari alternatif agar ke depan kita bisa jauh lebih hebat. Ibu dan saya hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, Menteri baru masih banyak belajar. Ya, masih banyak belajar. Saya banyak mendengar dari teman-teman semua. Insya Allah saya akan dengar dari teman-teman asosiasi. Capek memang, perlu waktu untuk mendengar. Tapi public policy itu prosesnya memang harus begitu. Saya ajak BKN sekarang rapat. Kemudian saya ajak LAN juga ajak rapat karena hulu hilirnya harus jelas. Termasuk Papua. Ada para bupati dari Papua? Ya. Ada afirmasi khusus untuk persiapan Provinsi Papua. Dan Bapak Presiden memberikan arahan jelas supaya dipersiapkan dengan baik. Dan kita atas saran Bapak Presiden telah mengambil keputusan bahwa untuk ASN di Papua 80% adalah warga Papua dan 20%-nya adalah dari luar Papua. Ini adalah afirmasi pemerintah untuk keberpihakan di Papua. Mudah-mudahan para bupati dan teman-teman di Papua ke depan bisa mengoptimalkan ini sehingga dengan demikian transformasi birokrasi yang ada di Papua dan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Saya kira ini saja dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon doa di 2 tahun sisa periodisasi ini saya bisa menjalankan amanah dan harapan para bupati, ibu dan bapak sekalian. Dan saya mohon dibantu, mudah-mudahan ke depan saya bisa menjalankan ini dengan baik dan insya Allah jika pas waktunya saya ingin berkunjung melihat pelayanan publik yang hebat-hebat di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.